Iya, shalom, selamat malam. Berjumpa lagi di Mesbah Doa pada malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa di dalam penyertaan Tuhan. Baik saudara, malam hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita. Karena hanya di dalam hadirat Tuhanlah kita kuat, hanya dalam hadirat Tuhan kita tenang. Saya bersyukur mendapat banyak kesaksian dari saudara yang mengikuti Mesbah Doa. Katanya kalau ikut Mesbah Doa itu tidak emosi, ya, kepahitan hilang, marah-marah juga lenyap. Puji Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau. Terutama di masa-masa seperti ini. Hari-hari ini kami mau berkata, kami butuh Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Bawa kami terus Tuhan untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Pegang tangan kami Tuhan dan jangan tinggalkan kami. Kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan, tanpa penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi katakan Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi mari berseru kepada Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan untuk kami hidup Tuhan. Kau satu-satunya alasan kami ada di dunia ini Bapa, untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Tuhan, bawa kami terus hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak bisa berjalan tanpa penyertaan-Mu. Kami tidak dapat berjalan tanpa kasih Tuhan di hidup kami. Engkaulah yang sanggup membawa kami dalam seluruh kehidupan untuk terus tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Ini hidup kami Yesus, ini hidup kami Tuhan. Pegang tangan kami Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa.
jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Engkau alasan selamaku, Yesus pegang erat Tuhan. Yesus pegang erat tangan. Amin Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam hidup kami Yesus. Jangan tinggalkan kami. Amin. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Sekali lagi saudara angkat tanganmu pada Tuhan, katakan, Yesus pegang erat Tuhan tangan kami. Yes. Oh, kami tak dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau membentuk kami di dunia ini untuk sebuah rencana yang mulia Tuhan. Engkau yang memanggil kami untuk menggenapi segala rencana dan kehendak-Mu di hidup kami. Kami tahu Tuhan, dan semua rencana-Mu atas hidup kami itu tidak pernah salah, tidak pernah gagal apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kami. Bahkan Engkau mengerti setiap waktu-waktu musim hidup kami. Bahkan Engkau tahu segala kekurangan kami Tuhan. Namun Engkau tidak pernah menolak kami. Engkau berikan kami kekuatan di saat kami lemah. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang memegang setiap musim di hidup kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Kami percaya semua kekurangan Kau pun tahu. Kekuranganku Kau pun tahu. Oh, amin Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Amin Yesus. Kami angkat tangan dan berseru, kami milik-Mu Tuhan. Kau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Kau Membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang pegang musim hidup kami. Memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Engkau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Haleluya. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Yes Lord. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik. Lebih lagi saudara, engkau yang percaya bahwa Tuhan pegang kendali, katakan, Kau Membuatku sesuai rencana-Mu. amin Tuhan. Engkau yang pegang setiap musim di hidup kami Tuhan. Yes Lord. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan Engkau pun tahu. Semua kekuranganku Kau
pandang indah kami Tuhan. Yes, dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. katakan I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. in your I am yours, I am yours, now forever. I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your word. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Engkau yang pegang setiap musim hidup kami Tuhan. Musim hidupku, Amin Tuhan Yesus. ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Bahkan semua kekurangan kami Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Kami angkat tangan kami, Angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. terima kasih, terima kasih. Kau segalanya, Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. I am yours selama-lamanya. Kami tinggal di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau tinggal dalam kami untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin. Mari datang pada Tuhan. Kau memegang Katakan, kami tahu Engkau yang pegang setiap musim hidup kami Tuhan. ku serahkan semua Serahkan seluruh kekhawatiran-Mu pada Yesus saat ini saudara. Kita adalah milik-Nya dan Dia adalah milik kita. semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Lebih lagi saudara, Engkau yang percaya Tuhan membentuk kita sesuai rencananya. Engkau membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Engkau yang pegang setiap musim di hidup kami, bahkan segala kekhawatiran kami serahkan. Engkau sumber kekuatan kami. Semua kekurangan kami Tuhan, Engkau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku
Engkaulah tempat kami berseru Tuhan. Bahkan segala kekhawatiran kami Engkau tahu, segala kekurangan kami Engkau tahu, dan Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami yang berserah. Engkau tahu saat kami takut, Engkau tahu saat kami bimbang, Engkau tahu saat kami khawatir. Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan di hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus berharap hanya kepada Yesus. Kami mau terus berharap hanya kepada Engkau, kepada nama-Mu saja. Kami mau terus berharap ya Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Lebih lagi saudara, mari angkat imanmu, mari angkat hatimu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Mari dengan iman saudara, angkat hatimu, katakan lebih lagi. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Bahkan di saat badai mengamuk, di saat badai menerpa, kami aman dalam-Mu. Kami tenang tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami aman berada dekat-Mu. Harapanku, yes Lord, di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus Tuhan kami. Amin Tuhan. Ku percaya, kami percaya, ku aman kami aman di dalam-Mu Tuhan. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus sumber kuat kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami aman hanya di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Yes, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Kami percaya, kami aman Tuhan. Ku aman dalam. Sekali lagi dengan iman, Engkau yang merasa lemah, Engkau yang merasa goyah, harapanku di dalam-Mu.
katakan hanya Engkau Yesus kekuatan kami. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tidak ada tempat lain untuk kami datang, untuk kami berharap. Hanya di dalam nama Yesus, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru. Hanya dalam firman-Mu ada pengharapan. Firman-Mu adalah pengharapan bagi kami. Pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Malam ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Ya, namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan kesaksian. Selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya seorang ibu yang setia mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur yang setiap hari Ibu bawakan. Puji Tuhan. Saya mau bersaksi, anak saya laki-laki sudah berkeluarga dan punya anak umur 3 tahun. Mereka tinggal bersama keluarga istri saya. Pada tanggal 11 Juni yang lalu, kakeknya cek kesehatan karena tanggal 14 akan dioperasi mata, yaitu katarak. Kemudian dokter mata bilang operasinya harus ditunda dulu. Lalu kakek pulang atau periksa ke dokter paru-paru. Kemudian kakeknya itu ke dokter paru-paru dan ternyata dokter paru bilang dia ada infeksi di paru. Akhirnya kakek harus masuk ke rumah sakit dan diopnam. Maka kakek pulang untuk ambil baju dan sore diantar oleh anak saya sekeluarga dan anaknya si kakek untuk menunggui kakek opnam di rumah sakit. Tanggal 13 Juni pagi kakek diberitahu bahwa dia terkonfirmasi positif COVID. Akhirnya anaknya kakek tersebut menjadi takut dan pulang meninggalkan kakek sendirian di rumah sakit. Siangnya anak kakek akhirnya swab antigen dan hasilnya negatif. Tanggal 14 Juni anak saya sekeluarga dan semua orang yang ada di rumah kakek juga harus di swab PCR oleh nakes dari puskesmas terdekat. Mendengar ini saya hanya bisa berdoa Bu dan memohon agar kakek tetap diberi kekuatan, dihibur oleh Tuhan Yesus. Meskipun dia sendirian di rumah sakit. Saya juga berdoa agar hasil swab anak saya dan keluarganya bahkan seisi rumah juga negatif. Saya mendengar dari teman bahwa penderita glukoma kalau di swab itu akan positif. Saya khawatir karena nenek mengalami glukoma. Berikutnya muncul surat keterangan agar seisi rumah kakek harus segera melakukan isolasi mandiri. Meskipun hasil swab belum keluar. Puji Tuhan tanggal 20 Juni kakek boleh pulang. Setelah hasil swab terakhir negatif, saya juga bersyukur sekali Bu. Tuhan Yesus mengabulkan doa saya. Dan kemudian kemarin tanggal 26 Juni keluar surat keterangan hasil swab anak saya dan keluarganya. Juga seisi rumahnya negatif semua. Cukup lama juga ya. Dari tanggal 14 sampai tanggal 26 baru keluar hasilnya saudara ya. Ya begitulah saudara ya. Kalau orang yang positif mungkin sudah meninggal karena ya itu pengalaman beberapa waktu yang lalu. Memang kalau swab gratis ya hasilnya lama. Ada yang sudah meninggal baru datang hasilnya itu positif. Ya biar kita terus berdoa lah saudara ya. Ini tanggal 26 Juni keluar surat terangan bahwa swab anak dan keluarganya dan seisi rumah ya semua negatif. Mereka sudah isolasi mandiri dari tanggal 14 Juni. Nenek saya seorang penderita glukoma pun negatif. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Terima kasih Ibu Pendeta Debbie Basjir yang senantiasa menguatkan saya melalui mesbah doa dan mesbah syukur.
Kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan dan panjang umur buat ibu dan keluarga, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya saudara, memang sekarang ini apalagi ya COVID sedang meninggi, ya biarlah kita semua mau terus ya waspada dan juga terus bersuka cita yang terpenting, karena memang COVID ini tidak ada obatnya. Obatnya itu hanya kekebalan tubuh, sistem imun kita. Ya, dan sistem imun itu akan naik waktu kita bersuka cita. Tapi waktu kita stres, marah atau kecewa, maka sistem iman itu turun. Dan kita berdoa supaya kita semua tetap bersuka cita di dalam Tuhan, supaya kita tetap semua bergembira, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, dan terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Ya, seringkali apa yang kita khawatirkan tidak terjadi, dan kita terus percaya dan berharap pada Tuhan. Buat saudara yang hari ini sedang terinfeksi dan positif COVID, saya lihat banyak ya di teks itu yang muncul. Ya, setiap malam yang masuk di live itu saya juga membaca komen-komen saudara. Ya, banyak sekali yang Ibu doakan, ya saya sedang positif COVID, sedang positif COVID. Yang pertama, jangan takut, berserahlah kepada Tuhan. Jangan stres, itu yang terutama. Begitu kita stres, imun kita turun, maka virus itu berkembang cepat. Tapi saat kita bersuka cita, maka sistem imun kita kuat, ya virus itu akan melemah saudara. Nah karena itu, ya tetaplah bersuka cita, percaya Tuhan yang pegang kendali, hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Ya, Ibu Pendeta Debbie Basjir, Shalom Bu, saya dari Solo. Saya selalu mengikuti mesbah doa malam dan juga pagi. Kami mendengarkannya, setia mendengarkannya. Ya, malam ini ketika saya mendengar kesaksian ada 2 orang ibu, ya, dan yang satu mengalami ya asam lambung dan disembuhkan. Ketika saya mendengar ini, saya juga sedang kurang sehat badan. Kepala saya pusing, lambung saya asamnya naik, rasanya panas sekali. Saya juga sudah minum obat tapi belum sembuh-sembuh. Akhirnya saya mengikuti puji-pujian dan mendengarkan firman Ibu Debbie. Saat Ibu membawakan firman sampai pertobatan dan pemulihan, puji Tuhan, kepala saya tidak terasa sakit lagi dan lambung saya juga. Saya percaya dalam puji-pujian dan mendengarkan firman Ibu, Tuhan Yesus hadir dan menyembuhkan saya. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Amin dan puji Tuhan. Iya, terima kasih buat kesaksian yang sudah disampaikan ya, puji Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu ini ya, berarti ada orang yang bersaksi bahwa dia mengalami asam lambung dan dia ikut puji-pujian mesbah doa. Dan saat itu dia muntah yang mengeluarkan busa-busa. Ya, muntahnya berbusa dan itu adalah asam lambung, cairan yang keluar dari lambungnya, dan saat itu juga dia mengalami kesembuhan. Ibu ini juga ikut mempraktekkan ya, dan dia percaya dan dia juga mengalami kesembuhan. Puji Tuhan saudara. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan itu sanggup bekerja, mendatangkan kebaikan bahkan kesembuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Yeskiel 33. Kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-6. Bagaimana Yehezkiel dipanggil Tuhan, ditempatkan menjadi penjaga atas Israel. Dan kemarin kita sudah baca bagaimana kalau penjaga itu menyampaikan berita yang dia dengar bahwa akan ada penghukuman atau malapetaka. Dan ketika orang yang mendengar dari penjaga itu, peringatan itu lalu bertobat dan dia berjaga-jaga, maka dia diselamatkan. Tapi kalau dia sudah mendengar dari penjaga itu tentang peringatan, dia tidak bertobat, dia akan mati dalam kesalahannya. Dan si penjaga ini juga sudah aman karena dia sudah melakukan tugasnya. Tapi sebaliknya, kalau penjaga tidak memberitahu akan ada bahaya,
dan orangnya mati dalam kesalahannya, ya, tetapi penjaga akan dimintai pertanggungan jawab. Karena itu saudara, setiap firman yang diberitakan itu adalah peringatan atas jiwa kita. Mari kita berjaga-jaga dan mari kita kembali kepada Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-7, Yehezkiel 33 ayat yang ke-7, ya. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Tuhan berkata kepada Yehezkiel, aku mengangkat engkau menjadi penjaga atas Israel. Kalau engkau menerima firman daripadaku, ya, sampaikanlah itu bagi umatku Israel, ya. Beritakanlah firman itu bagi mereka demi namaku, kata Tuhan. Ayat yang ke-8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tapi memang susah-susah mudah saudara, ya, ketika kita ini ditaruh beban sama Tuhan untuk menyatakan, ya, dosa orang itu supaya dia bertobat tidak gampang. Seringkali kita akan dimusuhi. Seringkali kita akan dibilang kepo, urus-urusan orang, ya. Itu saya sudah bolak-balik mengalami kayak begitu. Tapi ya sudah, yang penting saya sudah menyampaikan. Itu urusan dia, kalau dia mau bertobat maka dia akan diselamatkan. Tapi kalau dia nggak mau bertobat, ya urusan dia. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan, entah kita mau dibilang ya kepo, entah kita mau dibilang ya suka urus-urusan orang. Karena orang Kristen tuh banyak yang nggak mau ditegur dosanya. Banyak saudara, sangat banyak. Apalagi kalau dia lagi menikmati dosa itu, ditegur tuh rasanya ya tidak mudah. Bahkan mereka berani kepada hamba Tuhan pun berani mengata-ngatai, ya. Tetapi ya itu tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan. Dia suka atau dia tidak suka, Tuhan di sini berkata, dan engkau kalau aku berkata kepada orang jahat bahwa dia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau tidak memperingatkan orang jahat itu. Ya, kata firman Tuhan di sini, ya, engkau Tuhan bilang engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atasnya, ya, pertanggungan jawab atas nyawanya kepadamu. Nah, ini mengerikan kalau kita tidak menyampaikan. Jadi saudara, kalau memang saudara dapat dari Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, berdoa dulu. Lalu sampaikan saja. Entah orang itu mau marah, dia mau apa, yang penting kita sudah melakukan bagian Tuhan. Tapi harus benar-benar yakin itu dari Tuhan. Karena sekarang ini banyak orang udah dosa gak mau ngaku, malah nuduh balik. Ya, padahal udah berdosa nyata-nyata dia, tapi dia menuduh balik, kita yang menghakimi dia. Tapi ya sudahlah, kita melakukan apa yang Tuhan suruh, ya. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu, ya. Yang penting kita udah kasih tahu, ya sudah, ya. Kalau dia tidak mau bertobat, dia akan mati dalam dosanya, tapi kita sudah menyelamatkan nyawa kita sendiri. Kenapa? Karena kita taat mengikuti apa yang Tuhan suruh. Ayat yang ke-10, dan engkau anak manusia katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Seringkali kita mendengar ada pepatah yang berkata, kenapa ya kalau orang baik itu cepat mati, ya orang jahat tuh tidak mati-mati. Ya ini ayatnya saudara.
Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Bayangkan betapa luar biasa kasih Tuhan itu ya. Dia tetap sampai di ujung kematian pun diperhitungkan. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mati dalam keadaan fasik, hati-hati saja, Tuhan pun tidak berkenan dengan kematianmu. Artinya apa? Ya masuk dalam penghukuman kekal di dalam neraka. Ya Tuhan tidak berkenan ya dengan kematian orang fasik, karena bagi Tuhan lebih baik dia bertobat dulu. Setelah bertobat baru mati, itu enak. Kematian itu kan tidak perlu ditakutkan saat hidup kita sungguh-sungguh sudah berada di dalam kebenaran. Tapi kalau orang belum bertobat, masih hidup dalam dosa, mati itu menakutkan. Ya, karena kita akan menerima penghukuman yang kekal. Makanya ayat ini berkata, Tuhan bilang ya bahwa dia tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Apa sih yang paling menyenangkan hati Tuhan, saudara? Apa persembahan terbaik yang kita bisa bawa? Bukan uang miliaran yang saudara serahkan kepada Tuhan, bukan kekayaanmu, tetapi yang Tuhan minta daripada kita, yaitu pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ya, kata Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan ya seluruh hidup kita, bahkan dosa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan turut campur tangan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya sudah tidak mungkin bisa lepas dari dosa ini. Sudah terlalu mengakar. Tidak ada yang tidak mungkin saat engkau mau. Maka Tuhanlah yang akan memampukan. Karena itu jangan terus bermain-main dengan dosa. Ayat ini bilang Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi pada pertobatannya. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Lebih baik kamu tuh bertobat. Kenapa kamu mau mati tapi mati binasa? Karena Tuhan tuh tidak berkenan kalau kamu masih berdosa mati, itu Tuhan tidak berkenan. Jadi hati-hati. Kita hari-hari ini melihat kematian berada sangat dekat dengan hidup kita. Di kiri kanan kita begitu banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan. Mari kita sambil menantikan waktu-waktu itu, kita mau terus berjaga-jaga dalam iman dan kekudusan, saudara. Supaya kita juga tidak jatuh, supaya kita juga tidak terpeleset, tetapi kita bangkit dan menjadi terang. Ya, saya berdoa untuk setiap kita hari-hari ini yang terus ada dalam pergumulan iman, biarlah kita menjadi orang-orang yang menang sampai di garis akhir. Bertahan dalam kebenaran ya. Bahkan kita mau berkata, jangan panggil kami Tuhan sebelum kami hidup dalam perkenanan-Mu. Hari-hari ini kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak berkenan dengan kematian orang fasik ya, tetapi pada pertobatannya. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 bilang, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Saudara, ayat ini berkata, saudara, ya Tuhan suruh Yeskil menyampaikan kepada teman-temannya ya suatu kebenaran, bahwa orang benar tidak akan menyelamatkan, kebenaran orang benar tidak akan menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Sekalipun kita ini benar sudah 10 tahun, tapi ketika kita jatuh berbuat pelanggaran satu kali saja dan saat itu kita mati, maka semua kebenaran ini tidak akan dihitung. Jangan pikir saya ini sudah 20 tahun loh Bu melayani, jadi Kristen, jadi majelis atau jadi pengerja atau jadi diaken di gereja. Sudah puluhan tahun loh saya melayani Tuhan. Saya sudah melakukan kebenaran. Satu kali saja kita jatuh dan kita mati pada keadaan kita jatuh, maka kebenaranmu yang lama itu tidak bisa menyelamatkan engkau.
Ya, dengan jelas ayat ini berkata, baca baik-baik saudara. Tuhan bilang, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Dan kejahatan orang jahat tidak akan menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Sebaliknya, walaupun orang itu jahat, kejahatannya itu tidak akan menyebabkan dia jatuh atau menghukum dia pada waktu dia bertobat. Saat dia bertobat lalu dia mati, ya, maka semua kejahatannya itu juga dilupakan Tuhan, karena Tuhan tuh melihat akhir hidup dari seseorang. Ya, bukan awalnya. Percuma puluhan tahun kita sudah hidup dalam kebenaran, percuma puluhan tahun kita ikut Tuhan, kalau di akhir hidup kita gagal, kita menjadi orang yang hidup dalam dosa, kita menjadi orang yang memberontak akan kebenaran, maka semua itu tidak akan diperhitungkan. Sebaliknya, ada orang yang kita lihat jahat banget sepanjang hidupnya, tapi dia tahu ketika dia sudah usia senja, dia bertobat. Dia bertobat, dia terima Yesus saudara, dan ketika dia mati satu saat nanti, maka kejahatannya itu tidak akan mengikuti dia. Karena Tuhan melihat sikap hatinya di hari-hari yang terakhir. Karena itu saudara, mari kita semakin meneguhkan hati dan hidup kita. Ingat, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, makanya matilah sebagai orang benar. Ya, apapun persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, serahkan pada Tuhan. Hidupmu yang terpenting yang harus engkau serahkan pada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Dia yang menciptakan kita dengan segala hal yang terbaik yang dia sudah berikan pada kita. Maka itu kita mau terus berkata, Yesus pegang erat tangan kami. Jangan engkau lepaskan kami, jangan tinggalkan kami Tuhan, tapi berikan kami kekuatan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa hidup dalam perkenanan-Mu tanpa kuasa-Mu menyertai kami. Ini doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Kami mau berkata pada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Lebih lagi katakan, Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Amin. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Yes, kami mau hidup dalam pertobatan Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Engkaulah alasan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang membawa keluarga, rumah tangga kami, anak, istri, suami. Biarlah semua boleh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami tidak ingin Engkau lepaskan tangan kami. Bahkan satu saat ketika kami mati dalam keadaan benar Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan suami menjadi imam dalam rumah tangga, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut Tuhan. Masa depan mereka diberkati, jodoh mereka diberkati Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bawa kembali semua anggota keluarga kami yang jauh dari Engkau, kembalikan ke dalam jalan kebenaran-Mu. Kami berdoa buat keluarga besar kami Tuhan. Bagi mereka yang sedang putus asa, tertekan, yang dalam keadaan terhimpit, bahkan mereka yang sudah rasanya mengalami jalan buntu, Tuhan tolong selamatkan. Yang terikat dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan apapun, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau melindungi keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, dan semuanya Tuhan dalam perlindungan darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap mereka
mereka yang hari-hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Sakit apapun juga berikan kesembuhan. Yang terinfeksi COVID kami berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Biar sistem imun kami naik karena sistem iman kami kuat. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap mereka yang berkekurangan, cukupkan menjadi kebutuhan hidupnya. Bahkan memberkati mereka yang punya rindu, punya keturunan ilahi, bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tuhan memberkati Bapa, kami percaya bagi Tuhan itu sangat-sangat mudah ketika kami sungguh-sungguh percaya. Terima kasih Bapa, terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang ada di dalam persoalan yang begitu berat, hutang piutang, keadaan ekonomi keluarga, rumah tangga yang belum pulih. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan berikan pemulihan, hujan pertobatan tercurah sehingga terjadi penuaian jiwa-jiwa. Berkati juga Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai memberkati, dan kami percaya Tuhan mereka boleh menjadi orang takut Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada perkenanan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi di atas Indonesia, hujan pertobatanmu tercurah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat TNI Polri Tuhan, di dalam keutuhan mereka bekerja di atas bangsa ini, semuanya boleh bekerja bagi kepentingan bangsa dan rakyat ini. Berkati semua juga yang ada di bangsa-bangsa. Tuhan memberkati para tenaga medis di mana saja. Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang ada di garis terdepan. Perlindungan Tuhan sempurna. Berkati seluruh bangsa-bangsa yang terus ikut berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua mereka yang ada di atas negara-negara, Tuhan menjadikan mereka pendoa-pendoa yang akan membawa bangsa kotanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom dan Immanuel. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan, untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Saat kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Punya-Mu lah kemuliaan dan kehormatan. Engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan. Karena itu kami tinggikan nama-Mu Yesus.